orang-orang dengan NPD ini dia merasa dirinya tuh berhak dapat perlakuan istimewa. Jadi kalau misalnya harus ngantri ini kayaknya mestinya aku diduluin. Oh gitu. Hai lovely people semuanya, kembali lagi sama saya Raisa Broto Asmoro. Dan kali ini kita bakalan ngomongin soal narsis. Nah, mungkin lovely people udah sering banget ya dengar istilah yang satu ini. Biasanya kita ngomongin narsis ini kan kalau orang sukanya iya apa-apa foto selfie gitu ya, dikit-dikit foto dirinya sendiri. Tapi sebenarnya gimana kalau kadar narsis yang dimiliki seseorang itu sudah dinilai berlebihan? Emangnya ini suatu pertanda gangguan kepribadian narsistik? Wah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal ini tentang Narcissistic Personality Disorder bersama dengan Dr. Zulfia Syarif, SPKJ. Hai dok. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang sekali Dr. Vivi sudah hadir di sini di tengah kesibukan prakteknya. Tadi pagi udah visit ke rumah sakit Udah dulu. visit, iya. Terus selama ini udah praktek di mana aja dok? Di RSUD Tarakan Jakarta sama di RSPI Pondok Indah. Oke, dan Dr. Vivi ini udah paham banget kayaknya ya menghadapi orang-orang dengan salah satu yang udah kita bahas tadi, narsis. Narsis. Narsis itu sebenarnya apa sih Dr. Vivi? Itu yang disebut dengan Narcissistic Personality Disorder itu ya? Nah, itu sebenarnya apa yang menyebabkan orang kok bisa sih narsis gitu? Jadi sebenarnya narsis itu tuh istilah yang menggambarkan cinta sama diri sendiri. Oh iya, self-love. Self-love sebetulnya. Ya, Jadi intinya tuh tiap orang sebetulnya punya level of narcissism sendiri-sendiri. Jadi perlu level narcissism yang sehat. Kita harus ada dong self-love. Tetap harus ada. Tetap harus punya. Namun pada orang yang punya gangguan kepribadian narsisistik atau NPD, Narcissistic Personality Disorder, ini dia punya rasa bahwa dirinya itu penting, dirinya itu besar, lebih hebat dibanding orang lain, bahwa kepentingan dirinya jauh di atas orang lain, sehingga dia lack of empathy, nggak ada empati, atau minim banget empati sama orang lain. Jadi bukan dirinya. Cuma gara-gara kayak narsis tuh orang yang, wih suka banget foto-foto kayak dirinya gitu, enggak, ternyata dalam keseharian perilakunya juga pengaruh banget. Betul, iya. Ciri-cirinya apa sih selain kayak lack of empathy gitu? Apalagi tadi yang grandiosity, jadi ada rasa kebesaran ya. Aku lebih hebat nih, lebih sukses, lebih powerful. Itu beda sama sombong ya? Beda tipis sih. Kayak gitu. Terus kemudian sangat butuh pengaguman. Jadi butuh orang tuh memuja-muja dirinya, butuh diapresiasi, butuh dipuji. Jadi kalau dikritik itu langsung kayaknya nggak enak, nggak nyaman, gitu. Sebel ya. Jadi susah dikritik karena dia butuhnya dipuji. Wow, udah mah suka banget sama dirinya, bangga banget gitu ya dia, merasa dirinya lebih hebat dari orang dalam hal apapun gitu ya. Dalam hal apapun. Terus nggak mau dikritik, mau dipuji. Kalau salah gimana dong? Nggak pernah ngerasa salah berarti? Nggak merasa salah, karena dirinya lebih penting, lebih entitled. Jadi orang-orang dengan NPD ini dia merasa dirinya tuh berhak dapat perlakuan istimewa. Jadi kalau misalnya harus ngantri ini kayaknya mestinya aku diduluin. Oh gitu. Aku nih VIP gitu, jadi susah untuk ngikutin halayak biasa gitu ya. Orang akan mikirnya memang dia, wah ini banget ya, beda banget. Beda banget, nah, dan dia ingin orang lain memperlakukan dia beda. Sukanya dipuji segala macam. Ini biasanya kenapa sih kok orang bisa mengalami gangguan seperti itu? Berdasarkan experience kah atau memang bawaan lahir? Jadi sebetulnya faktornya itu ada berbagai macam dok. Jadi multifaktor kita sebutnya ya. Ada faktor kerentanan genetik juga ada sebetulnya. Terus kemudian ada beberapa studi yang menunjukkan memang ada area-area tertentu di otak yang berbeda pada orang yang punya gangguan kepribadian ini. Nah itu secara biologis. Kalau secara psikologis biasanya ada dari pola pengasuhan orang tua, either dia pernah mengalami berbagai rejection, sering ditolak, sering diinvalidasi orang tuanya, sering nggak dapat pujian, atau justru eksesif kebalikannya, excessive praise, pujian berlebihan. Nah, jadi kita harus
tengah-tengah ya Balance sama banget anak, ya. balance. Ini takut banget ya, aku langsung mikir, wah kayaknya kalau sama anak-anak dikit-dikit dipuji berarti nggak boleh ya. Iya, Dan harus nggak pas. pernah dipuji juga nggak boleh juga, Yes. harus pas. Takarannya gimana menentukan itu nih, biar anak-anak kita nggak ada ke arah sana gitu ya. Perlu sesuai konteks kan. Hmm. Ketika memang anak melakukan kesalahan, Hmm. ya kita perlu accept dia melakukan kesalahan, tapi tidak merendahkan, tidak membuat dia jadi percaya dirinya turun. Tapi ketika dia berusaha untuk memperbaiki itu, baru kita kasih pujian. Jadi appropriate lah, pas gitu intinya. Iya. Kan memang suka ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang saking sayangnya sama anaknya, salah pun nggak apa-apa gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa kok salah gitu ya. Itu Tapi nggak sehat. nggak boleh ya. Itu nggak sehat ya. Nggak sehat. Tetap harus dimarahin gitu. Iya, Sesuai ditegur bahwa dia salah, tapi message bahwa orang tua tuh tetap sayang jangan hilang. Iya. Nah itu. Ya, emang ilmu apa ya, kesehatan jiwa tuh sangat rumit ya. Benar banget. Oke, kan kadang-kadang kalau orang yang nggak bisa dikritik, terus juga ngerasa besar, apa dikit dia akan marah, ya kan? Jadi kayaknya cenderung mudah marah. Ya. Ini sebenarnya ada termasuk ke dalam gangguan ini juga nggak sih, borderline personality disorder gitu? Sebetulnya gangguan kepribadian ada banyak, Dr. Raisa ya. Jadi ada beberapa tipe gangguan kepribadian dan gangguan kepribadian ini terus dikelompok-kelompokkan yang mirip-mirip. Oke. Jadi ada gangguan kepribadian kita sebut cluster B. Nah, cluster B ini ada narcissistic personality disorder, ada borderline personality disorder, ada antisocial personality disorder, dan juga histrionic. Nah, ini adalah kelompok gangguan kepribadian yang tipenya emosionalnya nggak stabil. Perilakunya juga cenderung unpredictable. Nah, jadi memang mirip-mirip. Jadi BPD sama NPD, narcissistic sama borderline, beda, tidak sama, tapi memang ada beberapa gejala yang overlap. Oke, gejala yang mirip tapi bisa aja berbeda. Ini untuk membedakannya bisa konsul dulu, ada tesnya dulu kah atau gimana? Iya, biasanya memang dengan pemeriksaan psikiatrik, jadi konsultasi, ada wawancara dulu gitu ya, dieksplor, digali, bagaimana riwayat masa lalunya, bagaimana persepsi dia tentang dirinya, tentang dunia gitu. Dan kemudian ada juga rangkaian tes biasanya. Nanti biasanya teman-teman psikologi, teman-teman psikolog juga punya tuh berbagai tools assessment ya, untuk menilai apakah ada kecenderungan ke arah gangguan kepribadian tertentu. Nah, Dokter Vivi, mereka ini kan termasuk orang-orang yang ngerasa dirinya lebih dari orang lain ya, dan merasa nggak pernah salah ya. Apakah mungkin nih mereka mau gitu willingly untuk datang konsultasi sendiri gitu, kan nggak ngerasa dirinya ada apa-apa gitu kan, nggak ngerasa ada yang salah dengan dirinya. Exactly, that's the issue. Jadi jarang banget orang dengan NPD tuh kayak voluntarily datang untuk konsultasi, kayak gitu ya, karena kan narsisistik ya. Jadi biasanya nih pengalaman saya, yang sering datang untuk konsultasi ke psikiater adalah orang sekitarnya, pasangannya, anaknya, orang tuanya, anak buahnya, karyawannya. Oh gitu. Iya dong. Kalau bosnya NPD tersiksa, gitu. Jadi orang sekitar. Atau finally orang NPD datang untuk konsultasi karena ada gangguan yang lain, Dok. Bisa ngalamin depresi, misalnya post-power syndrome. Nah, itu sering ya kan? Sering kan? Udah nggak ada power, orang kok nggak ada yang hormat lagi nih, nggak ada yang memuja-muja diriku. Depresi baru datang ke psikiater. Ternyata ada NPD-nya. Ada NPD-nya gitu. Kalau kayak gitu biasanya lebih sering pada pria berarti ya? Kan dengan power. Kenapa pria-pria ketawa di sini? Pria-pria langsung merasa. Ya memang secara statistik rasionya lebih banyak pria. Itu kan. Tapi bukan berarti wanita nggak ada yang NPD ya. Wanita juga banyak juga kan di tempat gitu ya. Betul. Oke, tapi bisa disembuhkan kan? Nah, kalau bicara disembuhkan, pada prinsipnya kita fokusnya untuk pemulihan, pulih. Jadi kayak hilang NPD-nya tuh nggak muncul. Iya, jadi maksudnya diagnosisnya nggak hilang, Dok. Oke, gitu ya. Ya, that person will become an NPD forever. Tapi jangan sampai dia banyak konflik sama orang sekitar kan. Berarti dia harus sadar dulu dong bahwa dia seperti itu. Iya,
Oke. Itu gimana terapinya ya? Saya nggak kebayang di sini sebenarnya. Karena untuk mau konsul aja agak sulit ya, apalagi mau menjalani terapi gitu. Iya, memang tantangannya di situ. Biasanya sih terapi utama memang psikoterapi. Jadi terapi berbincang-bincang ya sama psikiater atau sama psikolog untuk memunculkan insight dulu, tadi tilikan, sadar dulu nih. Oh ternyata ini orang-orang menjauh dari saya, orang berkonflik sama saya, banyak masalah dalam kehidupan, ternyata sumber problemnya saya nih. Nah harus muncul dulu kan, itu butuh proses. And then baru belajar untuk mengelola gimana perilakunya, emosi dia, kalau emosional apa yang harus dilakukan gitu. Biasanya tuh terapi seperti itu tuh terapi perilaku disertai dengan pengobatan kah atau bagaimana? Kalau pengobatan nggak ada pengobatan spesifik ya dok ya untuk orang dengan gangguan kepribadian, tapi biasanya kita bisa memberikan terapi obat, farmakoterapi ketika ada komorbidnya. Misalnya ada depresi, gangguan depresi, itunya. Atau misalnya dia ada OCD, nah itu yang kita bantu dengan obat. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak OCD tadi, obsessive compulsive disorder, terus juga ada mungkin ADHD ya, attention deficit hyperactivity disorder, ini berarti bisa juga nih ya diidap sama orang-orang yang MPD atau merupakan bagian juga? Kalau merupakan bagian bukan, beda. Tadi 4 itu tadi ya. Tapi komorbid bisa. Cuma kalau ADHD yang attention deficit hyperactivity disorder tuh jarang, barengan sama NPD tuh jarang. Jarang ya. Kalau berbeda. Karena ADHD itu kan memang gangguan perkembangan ya dari masa kanak. I see. Jadi kalau OCD mungkin. OCD itu bisa muncul setelah belakangan nih ya? Bisa. Tiba-tiba muncul OCD gitu bisa? Bisa. Di usia udah dewasa gitu? Wah, bisa. Bisa. Walaupun memang kayak biasanya sih dari remaja tuh udah ada signs-nya, cuma mungkin nggak terlalu aware. Gitu. Jadi semua yang tadi diomongin ini bisa muncul dari anak-anak gitu ya dok ya. Bisa nggak kelihatan gejalanya dulu, bisa muncul nanti dewasa atau makin buruk gitu ya. Iya, makin berat gitu. Iya, makin berat. Nah, khususnya ketika dewasa kalau kita bicara yang NPD, gangguan kepribadian, karena orang dengan gangguan kepribadian itu masalahnya adalah relationship. Bermasalahnya sama orang lain, gitu. Dia nggak masalah sama dirinya sendiri kan, gitu. Ya justru dia nggak ada masalah, gitu. Disitulah bermunculan lah ya konflik-konflik. Hanya kenapa munculnya saat dewasa, saat udah lebih usianya lebih matang lah begitu. Nah kalau gitu tadi kan berarti yang terganggu pasangannya atau keluarga terdekatnya, yang orang-orang yang berinteraksi sama dia gitu ya. Kalau misalnya kita ada di posisi itu, hal yang pertama yang kita harus lakukan apa? Kita datang ke Dokter Vivi misalnya, terus kita ini orang ini gini gitu ya. Apa bisa seperti itu atau gimana? Yang pasti kalau orang terdekat merasa kayaknya nih pasanganku NPD, jadi yang pertama educate yourself itu dulu. Cari tahu dulu apa sih ini NPD ini apa symptomsnya. Terus kemudian kalau memang ingin tahu lebih detail cara penanganannya, cara approach-nya, konsultasi. Jadi mungkin nggak bawa pasangannya nih, gitu ya. Jadi konsultasilah ke psikiater untuk bisa mendapatkan konfirmasi. Kira-kira kalau simptom suami saya begini, benar nggak sih dok? Saya mengira itu NPD. Saya baca nih di internet, tapi kan nggak yakin gitu, nggak tahu. Nah kemudian diskusi bagaimana cara untuk pendekatan ke tipe pasangan yang seperti ini. Tapi memungkinkan ya ada solusi untuk bisa berinteraksi selanjutnya gitu? Sebetulnya memungkinkan. Jadi dari pasangannya gitu bisa gitu ya? Dari pasangannya. Nanti mungkin pelan-pelan ada momen di mana dia bisa ngajak nih si pasangannya, anggapannya sebagai pendamping untuk sesinya dia, padahal sebenarnya untuk yang bersangkutan. Iya gitu. Bisa juga sih. Bisa juga Ini sebenarnya dijebak ya. Nggak punya pertemanan, nggak punya anggota keluarga yang lain, sehingga si pasangan ini akan merasa aku bisa hidup nggak nih kalau nggak sama dia. Itu yang membuat kadang-kadang orang even sudah mengalami KDRT dia tetap stay di
hubungan dalam itu. hubungan Nah, rumah tangga itu ya.